Shalom teman-teman Youth and Teens, apa kabarnya? Luar biasa banget nih kita bertemu di ibadah pertama kita, ibadah gabungan pertama kita. So teman-teman, gue berharap kita semua bersemangat pada saat ini juga. Dimanapun kalian berada, boleh dikunci kamarnya. Terus kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh antusias. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus, atas segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam segala apa yang kami lakukan Tuhan. Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Biar Engkau sertai segala pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau memberkati kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan yang agung Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan penuh dengan antusias Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan kita. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Yuk, mari kita katakan sama-sama. Ku masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Namanya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Kesungguhan hati kita katakan, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku.
anak muda, dimanapun kita berada, mari kita puji Tuhan dengan lebih antusias lagi. Haleluya. Biar sukacita surga menurun dalam hati kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergolong. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan cara yang tergolong. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan atas semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, lakukan apa yang bergolong. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan cara yang bergolong. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, atas semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mana anak muda, kamu angkat tanganmu Tuhan. Kau ada dalam hatiku, Amin. dan atas semangatku, Dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tempatkan semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya teman-teman kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Kami akan setia.
Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh punya kerinduan yang luar biasa untuk diberkati dalam ibadah anak-anak muda, ibadah youth di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami, khususnya buat anak-anak muda di tempat ini, bahkan mereka yang menyaksikan melalui tayangan YouTube maupun tayangan yang lainnya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup mereka, menjadi bekal untuk mereka melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan di dalam dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Bersama Engkau Tuhan kami memiliki masa depan yang luar biasa. Berkati hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman, anak-anak muda dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, pada hari ini kita berkumpul. Dan saya percaya bukan kebetulan kita mendengar firman Tuhan, dan bukan kebetulan saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Hari ini saya membawa tema sesuai dengan yang diarahkan oleh teman-teman tim, bahwa masa depan itu sungguh ada, dan ditambah lagi masa depan yang sungguh ada itu di tangan yang tepat. Jadi masa depan itu ada ketika ada di tangan yang tepat. Di tangan siapa teman-teman? Apakah di tanganmu sendiri gitu ya? Apakah di tangan orang tuamu? Apakah di tangan bosmu? Apakah di tangan, kamu punya rekanan yang luar biasa? Atau kepandaianmu, kepintaranmu, kelebihanmu secara fisik mungkin? Hari ini saya mau sampaikan bahwa sungguh masa depan itu ada di tangan Tuhan. Masa depan yang tepat, masa depan yang sungguh gilang gemilang itu ada di tangan Tuhan. Yuk kita baca satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selanjutnya Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Melalui dua ayat firman Tuhan ini kiranya boleh meneguhkan, memberikan pengharapan kepada setiap kita, khususnya anak-anak muda dimanapun kalian menyaksikan tayangan ini, bahwa sungguh masa depan kalian itu ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan segala talenta, bakat, kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kalian semua. Apapun bakatnya, apapun kesempatannya, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena Tuhan memberikan kepada setiap kita talenta, baik itu banyak, baik itu sedikit. Ada dalam perumpamaan ketika seorang tuan mau berpergian keluar kota, dia memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Firman Tuhan katakan apa? Mereka diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi setiap kita ini punya talenta. Setiap kita ini punya bekal yang Tuhan berikan. Masalahnya kita mau melakukan gak bagian kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan tadi, janjikan bahwa masa depan itu sungguh ada. Bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Amin teman-teman semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang aplikatif, yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena anak-anak muda hari-hari ini kadang-kadang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Seharusnya kita bisa mempengaruhi mereka. Kita bisa mempengaruhi dunia. Kita bisa memberi harapan, bisa menjadi garam, menjadi terang buat lingkungan dimanapun kita berada. Justru kehadiran kita membawa damai sukacita. Kehadiran kita menjadi berkat buat komunitas dimanapun kita berada. Ingat teman-teman, ketika kita berkomunitas, kita bergaul, firman Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Ya, kebiasaan yang baik itu bisa rusak ketika kita bergaul dalam komunitas yang tidak baik. Hati-hati dalam berkomunitas. Makanya kalau dalam komunitas gereja, youth, PBI atau apapun, di situ kita bisa saling mengingatkan, membangun dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sama. Ya, saya bacakan lagi ya. Bagaimana kita bisa punya masa depan yang baik, yang gilang gemilang sesuai dengan yang Tuhan rancangkan. Jadi Tuhan itu rancangannya adalah baik. Saudara boleh aminkan, teman-teman boleh aminkan, yakini bahwa rancangan Tuhan itu baik. Dan tugas kita adalah mau taat, setia, melakukan bagian kita untuk mencapai apa yang Tuhan sudah rancangkan. Tentunya dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Saya baca untuk kita semua ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Nah, ini ayat yang sangat-sangat sering kita dengar. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Teman-teman, di sini Amsal firman Tuhan menasihatkan kepada kita semua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu, kepintaranmu, kelebihanmu mungkin secara fisik, secara duniawi, kamu punya kelebihan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mengajarkan percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada mungkin relasi kita, mungkin orang tua kita, mungkin kekayaan, kekuasaan. Itu sifatnya sementara. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber dari segala sumber, maka kita akan terus berjalan dalam kebenarannya. Ayat 6 tadi katakan apa? Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini menarik sekali. Akuilah Dia. Akuilah Dia. Kalau saya mengaku saya anak seorang raja gitu ya. Saya mengaku saya anak seorang raja. Berarti saya sangat bangga menjadi anak seorang raja, anak orang yang terkenal, terpandang. Tentunya raja punya value, punya nilai, punya aturan, punya tata nilai yang harus dikerjakan oleh keluarganya. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Akuilah Dia dalam segala lakumu. Aku itu jadi melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam segala perkataanmu gitu ya. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Dia dalam lakumu, dalam perkataanmu. Firman Tuhan yang lain katakan apa? Cara hidup orang Kristen. Kalau engkau berkata-kata, biarlah engkau berkata-kata seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau cara hidup orang Kristen itu, kalau kita berkata-kata, biarlah kita berkata-kata seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Tentunya enggak ketemu orang terus langsung khotbah berdasarkan Alkitab ayat sekian-sekian, enggak sampai begitu-gitu amat lah. Tetapi yang kita katakan, yang kita lakukan itu sumbernya, value-nya, nilainya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mengakui Dia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan katakan Dia akan meluruskan jalanmu. Amin, teman-teman. Saya percaya kehendak Tuhan itu seperti Yeremia 29 tadi, damai sejahtera. Sekarang terserah kita. Bukankah kita punya kehendak bebas untuk bisa ikut atau tidak ikut, mau turut atau tidak turut, mau taat atau memberontak? Itu kehendak kita sendiri. Tuhan berikan kehendak bebas. Tapi hari ini saya mendorong untuk kita boleh mengikuti perintah Tuhan, mengakui Dia, mengikuti perintah firman Tuhan dalam segala laku kita, perkataan kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bukankah firman Tuhan juga dikatakan dalam Mazmur, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai
firman Tuhan. Kalau hidupmu, karaktermu mau terus bertumbuh, Alkitab mengajarkan biarlah kita hidup sesuai firman Tuhan. Ada satu kisah contoh yang menarik dalam Alkitab, anak muda juga. Yuk kita baca, Kejadian 50 ayat 20. Ini adalah kisah tentang Nabi Yusuf, tentang Yusuf yang sangat fenomenal. Bagaimana firman Tuhan ini relevan. Saya bacakan dulu ya, sebelum nanti kita bahas secara detail. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi seperti sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, ini adalah satu perkataan yang sangat powerful. Inilah yang membedakan seorang Yusuf yang Alkitab katakan seorang yang berhasil dalam segala pekerjaannya karena Tuhan menyertai dia dengan saudara-saudaranya yang pernah melakukan kejahatan yang luar biasa terhadap Yusuf yang adalah adik kandungnya. Teman-teman, ini kejadiannya adalah, saya singkat saja ya, bahwa Yusuf ini, dia katakan bahwa kamu nih saudara-saudaraku, pada saat itu kejadian adalah ketika orang tua Yusuf meninggal, mereka sudah tinggal di Mesir semua pada saat itu, orang tuanya meninggal, saudaranya ketakutan. Jangan-jangan nih Yusuf karena udah gak ada papa, gak ada orang tua, dia akan membalaskan dendamnya yang dulu, yang kita pernah berbuat jahat kepada dia. Jangan-jangan Yusuf nanti mau memenjarakan kita. Yusuf mau melakukan kekerasan terhadap kita. Maka mereka datang, Yusuf, ampuni kami, saya mau menjadi budak kamu aja. Tapi Yusuf bilang begitu, kamu nih telah mereka-rekakan, merancangkan yang jahat nih buat aku. Dulu kamu jual aku, bahkan hampir bunuh aku. Tapi Tuhan mengubahkan, teman-teman, perhatikan ini. Allah mereka-rekakan kebaikan, Tuhan mengubahkan yang niatnya jahat kepada kita, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Ya, kita ingat cerita Yusuf ini anak kesayangan dari orang tuanya. Jadi kakak-kakaknya menggembalakan, Yusuf ada di rumah, suatu kali dia suruh untuk menengok orang kakak-kakaknya dengan membawa makanan. Singkat cerita kakaknya iri, benci dengan dia. Kemudian akhirnya dijual kepada pedagangnya. Sampailah dia menjadi budak di tempatnya Potifar. Nah, ini anak muda, anak kesayangan, anak orang kaya. Jalannya itu lurus gitu ya. Tapi tiba-tiba belok. Karena apa? Karena dijual sebagai budak. Kakak-kakaknya berniat yang jahat, mereka rekakan yang jahat, mati ajalah dia. Gak ada dia di rumah lebih enak. Bapak sayangnya sama dia, sama kita enggak. Niatnya jahat, iri aja gitu. Tapi di sana Yusuf menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Dia menjadi kepala atas hamba-hamba, atas budak-budak yang ada di rumahnya. Kembali lagi, hidupnya udah mulai enak dikit, tiba-tiba difitnah oleh istri Potifar, dimasukin penjara. Ya elah, ini hidup udah naik dikit, tiba-tiba jatuh lagi, masuk ke penjara. Tapi Yusuf ini gak ada habisnya, teman-teman. Di penjara dia melayani orang banyak, dia melayani para tahanan yang lain. Akhirnya sama kepala penjara dia dipercaya lagi menjadi orang yang melayani semuanya, menjadi pengawas atas semuanya itu. Udah naik lagi gitu ya, udah naik lagi. Terus ada satu kisah ya, dia mengartikan mimpi juru makan dan juru minum raja. Tapi pada saat itu dia mengartikan, dia bilang kalau kamu nanti balik lagi di jabatan, ingat aku ya, aku ini gak bersalah, aku harusnya gak ada di penjara ini, aku difitnah, itu aja permintaanku. Gak minta uang, gak minta balas budi, enggak, ingat aja ya bahwa aku ini tidak seharusnya di sini. Tapi firman Tuhan katakan apa? Dia dilupakan oleh mereka, oleh juru makan dan juru minum itu. Singkat cerita,
dia hidup lagi dalam kekecewaan. Ya kecewa dong, kita udah nolong orang, bantu orang ya dalam kisah itu. Udah mereka berhasil diangkat lagi menjadi pejabat di pemerintahan, di raja, tapi dia lupakan. Tapi kembali ini jalannya bengkok lagi kan. Suatu ketika akhirnya raja bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan akhirnya yang karyawan rajanya ini, pegawai raja ini ingat, oh ya waktu aku di penjara, aku ketemu seorang yang namanya Yusuf mengartikan mimpiku. Ya sudah, raja panggil dia. Teman-teman perhatikan gak? Jalannya itu bengkok, diluruskan. Ya, dibuang, diluruskan. Di rumah Potifar udah mulai enak, udah mulai lurus, dibuang lagi ke penjara. Di penjara bengkok-bengkok. Nah, ada satu momen dia diluruskan kembali jalannya menghadap kepada raja. Di situ dia bisa mengartikan raja tentunya dengan hikmat, dengan pertolongan Tuhan, dan singkat cerita dia angkat menjadi wakil raja. Perhatikan teman-teman. Firman Tuhan ya dan amin. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin teman-teman. Ketika kita setia, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, taat, dilihat nggak dilihat orang, punya integritas, punya karakter yang baik, dan itu dibangun dari kecil, dari waktu ke waktu, dari bulan, dari tahun, terus saja itu terbukti, itu akan menjadi karakter kita. Kita akan berjalan di jalan-jalan yang lurus, kita akan mengakui kebenaran firman Tuhan. Ketika ada kesempatan barangkali kita harus belok, harus jatuh, harus mengalami kendala, percayalah firman Tuhan, ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau engkau ingin punya masa depan yang penuh harapan di tangan yang tepat, akuilah dia. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan. Masalahnya sekarang kita nggak bisa lihat Tuhan secara fisik teman-teman. Oh Tuhan alamatnya di jalan ini nomor sekian. Oh Tuhan emailnya sekian. Oh Tuhan WA-nya sekian, nggak ada. Tuhan ini hari ini terbentuk dalam apa? Yang real, yang nyata adalah di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di handphonemu, mungkin masih ada di rumah dalam bentuk Alkitab yang tertulis. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman percayalah, ketika kita sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib, rencana Tuhan yang ajaib untuk meluruskan jalan-jalan kita. Ketika menghadapi badai segala macam, Tuhan luruskan. Perjalanan bangsa Israel, eksodus dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu adalah bukti bahwa bagaimana Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, dengan tiang api ketika mereka keluar dari Mesir. Pertama kali mereka mau menyeberang, ada lautan luas di sana. Tuhan bukakan jalan. Ketika berperang melawan raja-raja, mereka bisa menguasai, mengalahkan mereka semua. Teman-teman, itulah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Satu lagi yuk kita belajar dari satu kisah. Sebelum kita tutup sebentar lagi ya. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dalam kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya Allah engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perhatikan ayat penutupnya, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Teman-teman, Yabes ini lahir dalam kondisi yang minus, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi sial. Firman Tuhan juga arti Yabes itu seperti itu, dalam kesakitan, dalam kondisi yang tidak baik. Tapi dia berdoa, berseru kepada Allah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tanganmu menyertai aku, melindungi aku, kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu teman-teman. Dan saya percaya
Masa depan Yabes gilang gemilang. Karena apa? Dia berseru, berteriak kepada orang yang tepat, kepada Allah yang tepat. Bukan kepada orang-orang yang mungkin hari ini berjaya, hari ini memberikan janji-janji, tapi belum tentu, teman-teman. Atau dengan kemampuan kita, dengan kekayaan kita, dengan relasi kita, itu terbatas. Mari seperti Yabes. Dia berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Allah mengabulkan permintaannya itu. Hari ini saya mau tantang setiap kita anak-anak muda untuk kepada siapa engkau mau berharap. Kepada siapa masa depanmu engkau letakkan. Biarlah masa depan itu kita letakkan kepada Allah, kepada pencipta langit, bumi dan isinya. Kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia menjadi juru selamat untuk saudara dan saya. Anak-anak muda di tempat ini maupun di mana Anda menyaksikan tayangan ini, percayalah, masa depan itu sungguh ada. Mungkin saudara nggak kepikir 5 tahun saya mau jadi apa, 10 tahun mau menjadi apa. Saya menyaksikan dari muda sampai hari ini, ya relatif masih muda tapi juga sudah menjelang lebih senior, tapi saya bisa menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, perjalanan Tuhan, bahwa dalam kehidupan itu ada tantangan, iya, tapi kembali ketika kita mengakui Dia dalam segala laku kita, perkataan kita, alias taat dengan kebenaran firman Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Mazmur katakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi adalah orang-orang yang melakukan segala perintah firman Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah, mari letakkan masa depanmu yang gilang gemilang itu, yang penuh harapan itu di tangan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, yang menjadi penolong yang setia buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya kebenaran firman yang sudah disampaikan akan menjadi bekal, akan menjadi penolong dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, masa depan yang cerah itu sungguh ada. Ketika kami meletakkannya, berharap, berteriak seperti Yabes berteriak kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan, kami serahkan masa depan anak-anak muda dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini, hanya di dalam tangan-Mu, tangan yang sempurna, yang bisa melakukan segala hal. Tuhan, ajar kami terus setia melakukan bagian kami untuk mengakui Tuhan, menuruti kebenaran firman-Mu dalam setiap tingkah laku dan perkataan kami. Dan kami percaya kami akan menyongsong masa depan yang luar biasa itu, karena janji-Mu iya dan amin. Tuhan, bila kami terus setia Tuhan, boleh setia iman percaya kepada Kamu Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan, pada garis akhir kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari seluruh anak-anak muda di tempat ini maupun di tempat dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu, berharaplah, percayalah hanya kepada Tuhan. Seperti Yabes yang berharap kepada Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah engkau terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat setiap kita, menjadi sahabat, menjadi penolong dalam segala situasi dan keadaan kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus setia dalam hidup kita. Haleluya. Mari biarlah segala berkat, rahmat, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta pertolongan, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.